Tes psikologi tiap 6 bulan dan penerapan e-logbook dokter jadi bagian dari upaya Kementerian Kesehatan untuk melakukan pengawasan terhadap dokter, khususnya peserta PPDS. Efektifkah solusi ini mencegah penyimpangan perilaku dokter? Kita akan bahas bersama Ketua Komisi Kesehatan Indonesia, Ariyanti Anaya, dan anggota Komisi 9 DPR RI dari fraksi Nasdem, Irma Suryani Caniago. Selamat malam Bu Dr. Ariyanti dan juga Bu Irma. Selamat malam pemirsa di seluruh Indonesia. Selamat malam Kompas TV. Selamat malam. Saya ke Bu Dokter dulu. Kita baru saya bertemu beberapa waktu kemarin soal kasus asusila dokter. Ada salah satu solusinya waktu itu pencabutan surat registrasi. Nah, yang terbaru Menkes menyebut akan melakukan tes psikologi terhadap para dokter khususnya PPDS. Apakah ini bisa jadi salah satu langkah yang efektif, Bu Dr. Ariyanti? Ya, tentunya seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri Kesehatan bahwa ada tes kejiwaan MMPI yang diberikan atau diharuskan kepada seluruh peserta calon residen yang akan diterima. Dan ini sudah dilakukan, gitu ya. Nah, tetapi tentunya dengan adanya kasus ini kita perlu melakukan evaluasi kembali apakah MMPI ini perlu dilakukan atau tes kejiwaan ini perlu dilakukan lagi per 6 bulan misalnya pada saat mereka dalam proses pendidikan, karena kemungkinan bisa saja terjadi perubahan kejiwaan karena stres, karena beban tugas yang berat ya, karena kita tahu tugas sebagai residen ini sangat berat ya, baik itu dari sisi pendidikannya maupun juga mereka harus harus jaga malam dan juga seringkali juga ada masalah keluarga yang harus mereka lakukan selama masa pendidikan. Biasanya mereka sudah nikah ya, karena ini biasanya kan PPDS ini sekolah kelanjutan setelah dokter. Nah, untuk itu tentunya MMPI ini perlu dilakukan pengulangan kembali. Nah, terkait logbook yang disampaikan oleh Pak Menteri Kesehatan, ini ada dua. Ada dua, yaitu satu di mana kita mempunyai data seluruh dokter-dokter atau tenaga kesehatan yang berada di Indonesia, apa-apa saja, di mana mereka prakteknya, dan juga jika ada hal-hal yang perlu disikapi oleh Dinas Kesehatan, misalnya ada laporan, ada pelanggaran disiplin yang dilakukan, ini kemudian Dinas Kesehatan bisa melakukan konfirmasi ya, ada masalah apa sehingga SIP mereka tertahan ketika akan di-approve oleh Dinas Kesehatan. Nah, logbook yang ada di residen ini dua hal yang berbeda. Jadi untuk residen itu mereka mempunyai logbook apa-apa saja mereka kerjakan, apa-apa yang sudah mereka lakukan, dan juga apa-apa tindakan-tindakan mungkin yang kesalahan atau pelanggaran yang mereka lakukan, yang tentunya ini akan menjadi bagian dari evaluasi. Dan Kementerian Kesehatan juga sudah membuka saluran untuk bisa logbook ini juga langsung melaporkan apabila ada kejadian bullying yang mereka terima tanpa tentunya, atau maksud saya dengan merahasiakan identitas mereka. Ya, karena selama ini misalnya korban melapor dianggap tidak direspons dengan cepat, dengan serius. Kalau sekarang pasca reformasi aturan ini bisa dipastikan bahwa logbook itu misalnya akan ditindaklanjuti secara cepat, Bu Dokter? Iya. Justru dengan logbook ini data itu benar-benar terekam, jadi otomatis dia kelog gitu ya, seperti kalau kita mengajukan kredit card gitu, ini masuk blacklist ya, nggak pernah ada tagihan yang tidak terbayar. Nah, dia langsung kelog dengan by system, makanya semuanya sudah by system seperti itu. Bu Irma melihat ini jadi solusi setidaknya yang bisa cepat dilakukan terkait banyaknya kasus misalnya asusila, juga bullying sesama dokter dengan logbook maupun tes kejiwaan berkala, apakah ini bisa jadi solusi yang baik, Bu Irma? Iya, saya kira kemarin kami sudah berjumpa Komisi 9 dengan Menteri Kesehatan, dan Komisi 9 sudah meminta Kementerian Kesehatan untuk berkoordinasi dengan Menteri Pendidikan dan Dikti ya, bahwa tata kelola sekolah kedokteran baik yang sekolah kedokteran umum maupun spesialis memang harus diperbaiki sehingga akses pelayanan masyarakat bisa lebih terjamin. Nah, yang kedua, sebagaimana yang disampaikan Menteri Pendidikan dan Menteri Kesehatan,
tes kejiwaan secara berkala untuk dokter itu wajib dilakukan minimal 1 tahun sekali, atau setengah tahun atau 1 semester. Kenapa? Karena dokter-dokter juga manusia biasa yang punya beban. Ya, banyak sekali dokter yang juga praktek di banyak tempat. Ya, kemudian banyak juga yang akhirnya melimpahkan pekerjaan-pekerjaannya kepada PPDS. Nah, sementara PPDS itu yang seharusnya mendapatkan komisi atau mendapatkan sedikit imbalan, ya, harusnya imbalan dari rumah sakit karena mereka juga bekerja di rumah sakit untuk yang spesialis, kan sampai hari ini hanya untuk PPDS yang hospital base. Ya. Kalau yang apa namanya, yang untuk dikti, yang untuk sekolah, ya, yang untuk swasta itu nggak di cover, belum di cover. Sehingga seharusnya seluruhnya di cover oleh rumah sakit, baik yang hospital base maupun yang kulit base. Nah, ini yang kemudian juga akan meminimais tingkat kesetresan PPDS. Ya. Karena kan PPDS yang bekerja di rumah sakit itu juga akhirnya mereka tidak bekerja, maka mereka tidak mendapatkan penghasilan. Dan ini harus dipikirkan oleh Menteri Kesehatan atau pemerintah. Nah, yang kedua, Menteri Kesehatan wajib juga menyampaikan kepada rumah sakit untuk bisa melakukan kontrak, bukan hanya Fakultas Kedokteran dengan rumah sakit, tapi juga dengan PPDS dengan rumah sakit, sehingga code of conduct atau etik, ya, kode etik itu juga bisa menjadi kontrol sistem yang efektif bagi PPDS terhadap perilaku mereka. Dan kalau terjadi sesuatu, mereka bisa diberikan punishment sesuai dengan KUHP. Nah, itu yang lebih penting untuk dilakukan oleh Menteri Kesehatan, SEQ, pemerintah bersama-sama dengan Dikti dan Menteri Pendidikan. Saya kira begitu. Oke, usulan dari DPR tadi, Bu Dokter, apakah bisa paralel dilakukan dengan tadi yang disampaikan soal tes psikologi, juga soal logbook, itu beriringan berjalannya? Iya, itu menurut saya sudah searah, ya, kita dengan apa yang diminta oleh Komisi 9, dan kita paham gitu bahwa tadi menurut Bu Irma juga ada tekanan ekonomi gitu, ya, yang karena mereka jadi residen, kemudian mereka tidak praktek. Betul. Umumnya mereka sudah punya keluarga, ini kan jadi bertumbuk-tumbuk yang mengakibatkan stres, ya, apalagi kemudian mereka jaga malam, jamnya juga nggak terkontrol, ya udah bertumbuk-tumbuk. Nah, ini bisa menyebabkan gangguan jiwa. Nah, tentunya pengawasan ini tidak bisa satu-satu, harus komprehensif, kita lihat secara keseluruhan, termasuk juga bagaimana kita memberikan edukasi kepada mereka terhadap bagaimana disiplin profesi, bagaimana harus mengikuti standar profesi, dan ini tentunya ada akibat-akibatnya, sanksi-sanksi yang cukup berat untuk seorang dokter, ya, misalnya pencabutan SIP, STN, itu mereka harus diberikan peringatan. Dan satu lagi, kalau di rumah sakit vertikal milik Kementerian Kesehatan, itu Pak Menteri sudah meminta semua rumah sakit memasang CCTV di berbagai sudut gitu, ya, untuk kemudian bisa juga dipantau dengan cepat apabila ada hal-hal yang kemudian tidak sesuai dengan aturan atau tidak sesuai dengan SOP yang terjadi. Nah, termasuk juga bagaimana Bu Ariyanti, Bu Dokter, pada praktiknya misalnya dokter PPDS yang praktik tidak ada dokter konsulennya, padahal kan harusnya bukan dokter magangnya atau dokter residennya yang berpraktik. Apakah pengawasan sampai ke lini ini juga paralel dilakukan agar secara sistem betul-betul bersih dari atas sampai bawah? Iya, betul. Sebenarnya kita sudah mengetahui cukup banyak praktek di mana konsulennya itu tidak ada pada saat residen itu bekerja. Mereka justru dilakukan pembinaannya oleh senior, yang harusnya tidak boleh gitu, ya. Harusnya konsulennya ada di situ. Mereka belajar dengan para konsulennya, bukan dengan seniornya gitu kan. Sehingga kemudian juga yang mereka menyampaikan bahwa kita juga bahkan nggak pernah tahu disuruh ngapain. Pokoknya kalau seniornya begini, ya berarti yang benar seperti itu gitu. Itu kan nggak benar. Nah, di rumah sakit vertikal itu ada absen untuk misalnya di ruang operasi apa semua ada face recognition. Jadi mereka si konsulen kalau memang ada, ya kelihatan. Tapi kalau dia meninggalkan ruang
operasi itu sebelum waktunya, kemudian ditinggalkan ke senior, itu juga bisa terpantau karena ada face recognition seperti itu. Ya, Bu Irma, pengawasan seperti ini juga kan harus sangat ketat, apalagi kalau bicara soal praktik dokter itu terkait dengan nyawa pasien. Nah, untuk mendisiplinkan ini apa juga yang bisa dilakukan, Bu Irma? Iya, sebagaimana yang disampaikan Kementerian Kesehatan, selain punishment, kita juga harus memberikan reward. Kita juga harus fair. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kira apa yang dilakukan Menteri Kesehatan hari ini untuk bisa melakukan tes kejiwaan ya, tes kejiwaan secara berkala itu sudah benar sekali. Karena biar bagaimanapun dokter itu kan manusia. Ya. Dan yang ketiga, kalau bicara soal sekolah kedokteran kan sudah disepakati bahwa sekolah kedokteran tidak boleh mahal. Yang kedua, tidak boleh mempersulit anak-anak yang ingin menjadi dokter seperti yang selama ini terjadi. Ya, kalau sudah lulus dari fakultasnya, maka jangan sampai uji kompetensi itu dilakukan berkali-kali sampai 10 kali baru lulus, itu kan juga nggak benar gitu. Sementara kita butuh banyak dokter. Tetapi Dikti juga harus tahu diri, jangan juga kemudian memberikan izin sekolah kedokteran, mengobrol izin sehingga lulusan kedokteran di Indonesia itu banyak yang abal-abal juga. Nah, ini kan juga harus menjadi perhatian Kementerian Kesehatan untuk bisa bekerja sama Dikti agar dokter-dokter yang lulus dari Indonesia itu bisa betul-betul dokter-dokter yang bukan dokter-dokter abal-abal lah. Yang berkualitas begitu ya? Lagi di jalan. Iya. Nah, kalau dari Bu Ariyanti, soal tadi tes kejiwaan misalnya, MMPI itu bisa dijelaskan apa saja bentuk tesnya dan bagaimana tes ini bisa mengecek bagaimana kondisi kejiwaan dokter secara berkala dan ini bisa jadi tes yang efektif. Iya. MMPI itu tes kejiwaan seperti psikotes gitu ya, dan itu juga tidak semua rumah sakit bisa melakukan. Jadi ada rumah sakit tertentu yang bisa melakukan. Ya. Jadi itu seperti tes yang dilakukan yang memastikan bahwa anak ini memang secara kejiwaan dia siap untuk mendapatkan pembelajaran atau dia juga siap menjadi seorang dokter nantinya gitu kan. Nah, itu meliputi banyak tahapan-tahapan. Nah, inilah yang kemudian kita juga sudah diinstruksikan juga agar MMPI ini berjalan dengan tes MMPI ini harus benar-benar dilakukan, hasilnya tuh harus benar-benar jadi dasar untuk institusi pendidikan baik itu yang university based maupun hospital based untuk menerima para anak didik nantinya. Oke, dan kerjasama dengan lintas sektor dengan Dikti misalnya soal pembaruan di bidang pendidikan ini apa, Bu Ariyanti? Kita tentunya harus bekerja sama dengan Dikti ya, apalagi university based itu penerimaan mahasiswanya adalah dari universitas. Kalau hospital base yang tadi disampaikan oleh Bu Irma itu dari Kementerian Kesehatan langsung dari rumah sakit. Tetapi walaupun dari Dikti mereka masuknya dari universitas, tetapi pada saat mereka bersekolah dokter spesialis, maka 90% lebih waktunya itu mereka bekerja atau berpraktek di rumah sakit mengerjakan pasien gitu. Sehingga tentunya rumah sakit ini kan rumah sakit milik Kementerian Kesehatan, mereka harus bekerja sama, nggak bisa kemudian Dikti menyerahkan, kemudian di rumah sakit juga seperti tidak berkoordinasi gitu ya. Maka di rumah sakit itu ada perwakilan dari Dikti yang ada di rumah sakit untuk mengkomunikasikan masalah si presiden yang ada di rumah sakit ini. Nah, itu tentu harus dilakukan dengan baik. Dan kedepannya juga kita mesti berpikir, karena di luar negeri itu yang namanya dokter spesialis itu biasanya tidak ada yang berbayar, seperti tadi Bu Irma sampaikan, mereka tidak membayar uang sekolah, tetapi mereka mendapatkan jasa terhadap tindakan yang mereka lakukan, walaupun tentunya dengan jumlah yang tidak sebanyak dokter spesialis gitu. Ya, pembenahan hulu ke hilir ini memang harus segera dilakukan, harus ada goodwill juga dari berbagai pemangku kepentingan. Terima kasih Bu Dr. Ariyanti Anaya, Ketua Konsel Kesehatan Indonesia. Terima kasih Bu Irma Suryani Cahyanto, anggota Komisi 9 DPR fraksi Nasdem. Selamat malam.